Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapitri dengan NPM 24130240042 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2024 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proyek akhir sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sumarti, SPD MHum. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan alat komunikasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sangat akrab dengan penggunaannya. Namun, tanpa kita sadari, dalam lingkup ruang publik digital seperti TikTok, Instagram, dan juga X atau Twitter, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD, atau juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ruang publik digital pada hakikatnya merupakan bagian dari ruang publik, karena segala sesuatu yang kita unggah dapat diakses dan dibaca oleh khalayak luas, bukan hanya oleh teman atau kerabat dekat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga berlaku dalam komunikasi digital. Melalui proyek ini, saya akan menyajikan beberapa contoh unggahan dari media sosial yang memuat kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia, disertai dengan analisis bentuk kesalahannya, serta pembetulan berdasarkan kaidah kebahasaan yang berlaku. Harapannya, melalui pemaparan ini, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kecermatan dalam berbahasa, khususnya di ruang digital yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita langsung saja ke keunggahan yang pertama. Di sini ada unggahan dari Twitter. Jadi unggahannya itu capek deh apa-apa sendiri. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah kata capeknya. Di sini capeknya itu CAPE. CAPE itu bentuknya tidak baku. Dan kata yang bakunya itu adalah capai. Namun, dalam ragam informal, capek pakai K itu masih bisa diterima asalkan konsisten dan konteksnya santai. Jadi seharusnya kalau mau menggunakan bentuk yang informal itu bisa pakai K. Jadi dibaca capek. Yang kedua, apa-apa. Di sini apa-apa itu adalah kata ulang. Dalam PUEBI, kata ulang itu harus ditulis dengan tanda hubung seperti ini. Jadi apa-apa, barang-barang, anak-anak itu harus pakai tanda hubung. Dan yang ketiga, tidak ada tanda baca atau huruf kapital. Jadi kalau kita lihat di unggahan itu, huruf pertamanya adalah huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Seharusnya huruf pertama itu adalah huruf kapital. Huruf awal kalimat seharusnya huruf kapital. Dan setelah deh, kan tadi capek deh apa-apa sendiri, sebaiknya itu diberi tanda koma untuk jeda alami dalam kalimat lisan. Jadi kayak capek deh apa-apa sendiri itu. Oke, unggahan yang kedua itu masih dari X. Unggahannya itu, perasaan angkatan 2022 masih maba deh. Masa tiba-tiba udah disuruh KKN sama cari judul tugas akhir sih. Kesalahannya itu yang pertama, perasaan. Nah, seperti yang tadi itu, yang sebelumnya, di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Sementara di sini perasaan P-nya itu bukan huruf kapital, jadi seharusnya huruf kapital. Lalu yang kedua, kata tiba itu kan kata ulang, jadi harus pakai tanda hubung seperti yang tadi itu, bukan tiba dua. Nah, ini yang sering sekali kita temukan dalam sosial media. Kata hubungnya itu diganti dengan angka 2 ataupun tanda petik. Nah, sebaiknya kalau kita mau mengikuti sesuai dengan PUEBI itu digunakan tanda hubung. Lalu udah. Ini sering sekali kita temukan singkatan-singkatan seperti ini dalam bersosial media. Udah, di sini tulisnya adalah UDH. Singkatan dari sudah. Kalau kita mengikuti PUEBI, yang benar adalah sudah. Yang benarnya itu seperti ini. P-nya huruf kapital,
Perasaan angkatan 2022 masih mahasiswa baru, titik. Masa M-nya itu gede karena M-nya itu kapital karena sebelum M itu adalah titik, jadi di sesudah titik itu harus kapital lagi. Masa, tiba-tiba diberi tanda hubung, sudah disuruh KKN dan mencari judul tugas akhir, tanda tanya. Selanjutnya, unggahan yang ketiga ini kita temukan dalam komentar yang diunggah pada laman Instagram. Ini yang pertama, saya bacakan. Yang jelas, gak ada uang komite, tapi ada istilah lain dan ini akhirnya sama saja, belum lagi SPP per bulan kan, ini juga akan jadi masalah. Yang pertama, banyak sekali singkatan tidak baku di sini. Seperti yang pertama nih, ada YG yang seharusnya tulis yang. Terus JLS seharusnya tulis jelas karena ini sebenarnya dihilangkan semua huruf vokalnya. Terus ada GK, seharusnya tidak. Terus di sini ada TP seharusnya tetapi, BLM seharusnya belum, LG seharusnya lagi, JG seharusnya juga, dan JD seharusnya jadi. Lalu penulisan kata gabung di sini ada per bulan, seharusnya per dan bulan itu dipisah karena itu adalah dua kata. Lalu yang ketiga, tata tulis. Penggunaan tanda baca elipsis, titik itu terlalu berlebihan dan tidak perlu digunakan berulang. Lalu juga kurangnya tanda koma yang memisahkan anak kalimat atau frasa keterangan waktu juga tidak ada. Jadi kalimatnya itu terlalu berbelit. Lalu kalimatnya terlalu panjang dan tidak dipisahkan menjadi struktur yang jelas. Jadi seperti ini kalau kita perbaiki. Yang jelas, yang pertama huruf kapital di awal kalimat, yang jelas, oke, tidak ada uang komite, tetapi ada istilah lain dan pada akhirnya sama saja. Titik, ini pakai huruf kapital lagi, titik, belum lagi SPP per spasi, bulan, ini juga akan menjadi masalah. Jadi kalau kita bikin lebih rapi dan sesuai dengan kaidah, kalimatnya itu lebih enak dibaca dan mudah dimengerti juga. Unggahan selanjutnya, yang keempat, itu ada dari komentar Instagram juga. Ini teksnya, komentarnya gini. Apa dua jualan agama, dipikir agama di Indo cuma muslim, aneh. Nah, lagi-lagi penulisan kata ulang itu menjadi masalah yang kita temukan. Kita dari tadi udah nemuin penulisan kata ulang karena tidak menggunakan tanda hubung. Jadi kebanyakan memang menggunakan angka 2 ataupun tanda kutip. Di sini menggunakan angka 2. Apa 2? Seharusnya itu menggunakan tanda hubung seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini penulisan nama negara. Di sini dipikir agama di Indo. Seharusnya bukan Indo tetapi Indonesia. Jika ditulis dalam konteks informal yang lengkap dan juga baku. Kalau kita tulis secara benar itu seperti ini. Apa-apa dikaitkan dengan agama, seolah-olah agama di Indonesia hanya Islam, aneh. Selanjutnya ini saya temukan pada komentar TikTok. Yang pertama itu karena jodoh sudah diatur, mungkin jodohnya di luar Indo. Kesalahannya hampir mirip sama yang di Instagram tadi. Jadi ada beberapa penulisan tidak baku yang atau tidak sesuai dengan EYD yang dia itu disingkat gitu. Seperti di sini KRNA, karena itu seharusnya karena, SDH itu seharusnya sudah diatur, seharusnya itu digabung ya.
diatur karena itu termasuk kata kerja pasif. Jadi seharusnya diaturnya itu disambung. Sementara kalau yang di luar itu seharusnya dipisah karena kata keterangan tempat, jadi di spasi luar. Lalu tanda bacanya di sini seharusnya sebelum koma itu tidak perlu pakai spasi, jadi diatur koma, tidak diatur spasi koma. Tuh. Jadi yang benar adalah karena jodoh sudah diatur, koma, mungkin jodohnya di luar Indonesia. Oh iya, ini Indonesianya juga salah ya guys, seharusnya Indonesia bukan Indo. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang digital, khususnya di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Melalui beberapa contoh unggahan yang telah dianalisis, kita dapat melihat bahwa kesalahan berbahasa seperti penulisan kata depan, ejaan kata ulang, singkatan tidak baku, hingga penggunaan tanda baca yang keliru masih sangat sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari di media sosial. Kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya dibutuhkan dalam konteks formal atau akademik, tetapi juga dalam ruang publik digital. Sebab, apa yang kita tulis di media sosial bisa membentuk cara pandang orang terhadap kita, bahkan terhadap bangsa ini secara keseluruhan. Semoga melalui proyek ini, kita bisa menjadi lebih cermat dan bijak dalam berbahasa, serta turut berkontribusi dalam menjaga marwah bahasa Indonesia sebagai identitas dan alat pemersatu bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.